وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا من القرآن يتعلم في علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin para alim para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta manfaat di dunia. Sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan lebih baik seluruh wilayah Bapak Surono beserta keluarga yang sudah menyediakan tempat kita untuk bisa ngaji di rumah ini. Mudah-mudahan keluarga besar senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, keberkahan rezekinya, keberkahan keluarganya, serta dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan Allah nanti kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan sehat walafiat, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah malam ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, majelis tahsinul Quran, majelis Al-Quran dalam rangka untuk mempelajari kaidah-kaidah, cara-cara untuk membaca Al-Quran Al-Karim, dengan harapan mudah-mudahan pelajaran malam hari ini, kegiatan malam hari senantiasa diberikan berbagai dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dalam belajar tahsinul Quran diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, akhirnya kepada kita semuanya selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan harapan mudah-mudahan nanti dari kelak di hari kiamat kita semuanya kepada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah, mari sama-sama kita awali kegiatan malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan karomah fadilah terutama daripada suratul Fatihah, apa yang hari ini kita niatkan, apa yang hari ini kita sedekahkan senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. As'al fasihah wal afiyah wal barakah wal mustaqbil wa dunya wal akhirah bi barakatil kitab wa bi barakah asma'ullah wa bi sya'bil qadir wa jalal wal madhah ya Allah fi hadzal majlis ala hadhihi niyyah salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram. Bi'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal hassa ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna rahma Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kembali tentang belajar makhraj, tempat-tempat keluarnya huruf. Alhamdulillah kita sudah nyampe pada bab al-lisan, yaitu huruful lisan, bagian-bagian ujung lidah. Bagian ujung lidah kemarin ada beberapa yang sudah kita sampaikan, di antaranya di mana huruful lisan ini keluar 5 makhraj untuk 11 huruf. 5 makhraj untuk 11 huruf. Yang pertama adalah keluar darinya huruf nun. Makhraj yang kedua yaitu huruf ra. Makhraj yang ketiga yaitu ta, dal, dan ro. Makhraj selanjutnya yaitu za, sin, dan shad. Maka untuk hari ini adalah makhraj yang ke-5. Ada 5 makhraj untuk 11 huruf dan kita sudah sampai makhraj yang keempat dari huruf lisan. Dan sekarang makhraj yang ke-5, ya benar ya? Makhraj yang ke-5 untuk huruf lisan. 137 halaman. Za, sin, shad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj yang ke-5 adalah huruf fa, dha, dha. Fa, dha, dha. 2 huruf sifatnya istifal, dha isti'la. Jadi cara bacanya fa, dha, dha. Dha terangkat lidahnya. Nah, 3 huruf ini adalah
Bagian yang kelima, takhruju min tarafil lisani min jihati dhuhrihi wa min atrafis saniyatainil ulyayain. Keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada ujung dua gigi seri atas. Fa, za, lo, fa, punggung lidah, fa, gigi seri atas, menempel, gigi nempel, gigi fa, za, lo, fa, za, lo. Jadi fa, za, lo. A'udzu, bukan a'udzu, lu. Ya. Jadi tiga huruf ini adalah keluar daripadanya ujung lidah, bagian punggungnya menempel pada ujung dua gigi seri atas, menempel. Jadi sedikit keluar itu. Fa, za, do, fa, za, do, fa, za. Lihat gambar itu. Huruf do sama fa, huruf do sama do. Kalau do itu yang kayak short itu dot itu adalah tepi lidah, tapi kalau do adalah ujung lidah. Makanya kalau walau do itu berarti za, ya walau do. Nah, ini baru tepi lidah, agak sedikit ada penekanan. Walau do, bukan walau do. Belum mandi. Ya, pakai itu dong. Mencatur kan. Kalau mencatur harus mandi ya. Agak songkul. Iqbal agak kurus dengan berkurus. Ini kakek. Ya. Nah, kalau za sin shod, ya kan? Ini saya ulang, keluar meletakkan ujung lidah pada depan pada dinding dua gigi sari bawah. Za, za, sa, so. Jadi za, sa, so. Beda dengan fa, za, lo. Nah, kalau za sin sok itu ujung lidahnya nempel pada gigi sari bagian bawah. Kalau yang kelima ini adalah gigi punggungnya, punggung ujung lidahnya, ujung lidah bagian punggungnya menempel pada gigi sari bagian atas. Baru pulang atau tiduran? Ini rumah itu dulu kan. Aja baru mulai deh. Habis nonton bola tadi 04 katanya. Sama kurang. Ya. Jadi itu ya makhraj yang kelima bagian ujung lidah. Tadi kan ada 3 huruf fa, za, lo, yaitu ujung lidah bagian punggungnya menempel pada gigi sari bagian atas, gigi sari atas, dua gigi sari atas. Huruf-huruf ini dikenal dengan lisawiyah karena makhraj huruf tersebut dekat dengan
lisatul asnan. Lisatul asnan. Ya, lisatul asnan atau gusi gigi. Betul. Jadi disebut lisawiyah karena makhraj tersebut itu dekat dengan lisatul asnan. Ya, lisatul asnan. Pokoknya kalau bahasa sarninya kayak itu liaya ini itu berarti bagian ujung ya. Ya. Ini bahasa ini. Sarninya tanya apa suflaya ini banyak khusus saul kan. Ini kaidah-kaidah begitu kamu dengan apa udah luar biasa ya. Jadi nanti kalau dipahami lagi ujung lidah adalah 5 makhraj. Makhraj pertama adalah keluar huruf nun. Makhraj kedua keluar huruf ro, ya kan? Makhraj ketiga keluar huruf apa kemarin? Ta, dal, to. Makhraj keempat za, sin, sod. Makhraj kelima adalah sa, za, go. Nun, ro, sekalian itu 1 dan 2. Terus sin, ta, dal, ini ta, dal, to. Ini juga satu makhraj, sama-sama ujung lidah menempel pada pangkal 2 gigi ekstra di atas. Ya. Baik, itu adalah huruf tulisan yang kelima. Jadi 5 makhraj untuk 11 huruf. Ada pertanyaan? Minimal siapkan aja hurufnya apa yang bagian huruf tulisan atau ujung-ujung lidah. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin bisa ditanyakan, silakan tanyakan terkait dengan makhraj, ya kan? Terutama di bagian ujung lidah, karena ujung lidah itu paling banyak. Ada 5 makhraj untuk 11 huruf. Kalau kemarin hafal tulisan cuma ada 1 huruf yaitu dot, ada 2 makhraj ya, 2 makhraj untuk 2 huruf dot sama lam. Itu hafal tulisan adalah tepi lidah, kalau tulisan ujung lidah ada 11 makhraj untuk 11 huruf. Selanjutnya 139 ada as-syafatani. Ya, as-syafatani adalah artinya 2 bibir pada 2 makhraj untuk 4 huruf, yaitu huruf fa, ba, ma, dan wa. Ini as-syafatani. Karena huruf ini persis nanti berhubungan dengan bibir, maka disebut as-syafatain. Syafatain itu bahasa Arabnya artinya bibir. Makhraj pertama, ya kan? Makhraj pertama itu keluar huruf fa. Yakhruju min batini syafatis sufla ma'a atrofis saniyatainil ulyayain. Ya, keluar dari bagian dalam perut bibir bawah dengan ujung 2 gigi sari atas. Keluar dari bagian dalam bibir bawah dan ujung 2 gigi seri atas. Fa. Ini kan ada 2 bibir atas dan bibir bawah. Ini bibir nih. Ya. Fa. Ya.
keluar dari bagian dalam bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas. Gigi seri atas nempel pada bibir bagian dalam, bukan depannya. Jadi agak sedikit masuk. Fa, bukan pa, bukan fa. Gigi serinya nempel ke bibir bawah bagian dalam. Fa. Yakhruju min batinis safatis sufla ma'a atrofis saniyatainil ulyayaini. Jadi keluar dari bagian dalam bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas. Fa, fi, fu, af, af. Nah, ini masih berhubungan dengan bibir. Ini keluar huruf fa. Yang kedua, untuk huruf ba, mim dan waw, makhraj ba dan mim keluar dari paduan antara dua bibir dalam keadaan tertutup. Abba, ba tutup ya, babi, bu, ab, ma, mi, mu, am. Tertutup. Tetapi khusus dalam pengucapan huruf mim harus disertai dengan gunah yang keluar dari al-faisul. Amma, amma. Ba dan mim keluar dari paduan antara dua bibir dalam keadaan tertutup. Kecuali pengucapan huruf mim harus disertai gunah. Adapun huruf waw adalah ia keluar dari dua bibir dengan memoncongkannya sehingga ada celah untuk mengalir suara. Au, au, wa, wi, wu, au. Jadi mim, ba, waw dan fa ini tempatnya di as-safatain, ada 4 huruf, ada berhubungan dengan bibir. Kalau fa ciri-cirinya gigi seri atas nempel bibir bawah bagian dalam. Kalau ba, ma, waw atau ba, ma ini tertutup bibirnya. Amma, ma, ba, ma. Jadi tertutup dulu baru buka itu. Ma, ba. Nah, kalau untuk wawu itu adalah memoncongkan sehingga ada celah untuk mengalirkan suara. Wa, wi, wu, au. Jadi ada celah mengalirnya suara. Wa, wi, wu, au, wow. Walaupun sifatnya tidak nempel tapi sedikit ada selah antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, keempat huruf di atas disebut safawiyah, yakni huruf-huruf dua bibir. Safawiyah, bahasa kerennya safawiyah karena huruf-huruf tersebut keluar daripada dua bibir. Nah, itu adalah huruf-huruf yang keluar ketika bagian bibir atau dua bibir atas dan bibir bawah. Ya, jelas insyaallah ya. Tinggal kita pahami, tinggal kita praktekkan satu huruf. Nah, caranya kemarin ada dua, ada cara tasdidul harfi, ada juga tasdidul harfi. Kalau kita pengen tahu huruf hijaiyah keluar di mana, caranya ada dua, ada mensukunkan hurufnya disukunkan, ada juga hurufnya ditasdid.
pastikan tasdidul harfi, bukan tasdid berarti pakai jim, tapi karena pakai dal tasdidul harfi, bukan tasdid. Kalau tasdid nanti pakai jim, ini pakai dal tasdid. Kalimatnya kan tasdidul harfi, bukan tasdidul harfi, bukan. Harus bisa ini membaca ya. Jangan tasdid, jangan tas, pokoknya yang betul tasdid, tasdidul. Ini makhraj ya. Jadi tujuan kita belajar makhraj biar kita tahu mana huruf-huruf yang dibaca tebal, mana huruf-huruf yang dibaca tipis. Ini tujuannya. Jadi biar kita memahami huruf-huruf hijaiyah harus paham tentang makhraj terlebih dahulu. Ya. Karena kuncinya ya di makhraj. Kalau kita nggak tahu makhraj, terus kita ngaji ya jatuhnya nanti benar tidaknya akan ketahuan gitu. Orang tahu belajar makhraj ketahuan. Apalagi yang kesalahan-kesalahan yang pasti sering terjadi itu ketika pengucapan antara za dengan za, itu kan mirip, ya kan? Za dengan za, auzu gitu. Ini agak mirip. Ini yang sering kita dengar ya, kalimat-kalimat yang kurang pas gitu. Harusnya bukan siro. Kalau siro itu si itu kan beda toh. Karena sop itu sifatnya istilah. Kalau siro itu berarti istifal, sin jadinya. Makanya harus benar-benar dipraktekin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kalau baca itu ada hukum makruh. Kalau dengan berarti di alaihim itu makruh. Tapi disunahkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dibiasakan. Jadi para ulama itu kalau berarti di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu makruh. Karena di situ makhrajnya lam ya, lam. Lam itu artinya lam nafi. Lam nafi itu menafikan daripada, meniadakan daripada makhraj di situ. Artinya maksud berhenti, lebih baik lanjut kalaupun nggak nyampe, misalkan walaupun ini kan panjang tuh ya, daripada ngambil nafas ya kan. Kan ada itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan ada. Nah, makanya itu nggak boleh malah justru kalau bisa mengulang kalimat sebelumnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di tafsir Ibnu Katsir begini, ada dua pendapat di situ. Banyak ada. Jadi ada yang mengatakan bagian ulama itu kalimat bismillah bukan termasuk Fatihah karena tujuh surat ada 7 ayat ya. Ada 7 ayat. Yang ada mengatakan begini. Ada salah satu imam mengatakan begini. Ketika menganggap berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti nih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini bismillahnya bukan termasuk surat Fatihah. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bismillah tetap surat Fatihah. Tapi ketika membaca siratal ladzina yang ketujuh harus modelnya seperti Imam Al-Kisai atau Imam
Imam Ibnu Katsir apa saya itu harus berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Memang diwasal, nggak ada berhenti di situ. Jadi harus diwasal. Makanya kalau nggak kuat wasal ya harus, misalkan kamu nggak bisa nyampe sampai waladhdallin, ternyata pertengahan berhenti. Maka cara membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru diulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enggak masuk saktah itu bukan. Kalau saktah ada tanda waktunya saktah. Di situ lam nafi, menafikan atau wakaf di situ, meniadakan wakaf di situ. Lam nafi itu artinya wakaf lam artinya lam nafi, menafikan wakaf artinya meniadakan wakaf saat di ayat tersebut. Artinya kalau pengen baca itu caranya biar nafasnya sampai dengan cara seperti tadi, nyambung sampai alaihim, terus doa lagi ghairil maghdubi 'alaihim walau. Itu cara yang benar ketika membaca ayat yang tujuh. Ya, pendapat begitu kan ada yang masyhur, ya kan? Yang masyhur salah satunya Bismillah tetap dianggap huruf suratul Fatihah. Penting suratul Fatihah karena salah satu rukun daripada sholat suratul Fatihah, makanya harus hati-hati membaca suratul Fatihah. Apalagi di kitab fikih Safinah itu kan jelas ya, suratul Fatihah itu ada 13 tasdid. Itu kalau dihilangin satu tasdid itu udah sah. Suratul Fatihah di kitab Safinah itu ada rukun-rukun tasdid dalam suratul Fatihah. Kalau dari 13 sampai 14 juga itu ya. Kalau hilang salah satu daripada huruf suratul Fatihah ayat 1 sampai 7 pastinya hilang 1, hilang 2, yaitu suratnya tidak sah. Kalau sebentar 14 bacaan enggak masuk gitu. Menghilangkan, mengurangi tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang sering menghilangkan itu bagian iyyaka harus kan ada number di situ penekanan. Jadi ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka itu hilang itu maksudnya. Iya, ada penekanan di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sering hilang di iya itu. Ya. Jadi harus jelas itu. Ada penekanan itu sedikit penekanan ketika pengucapan huruf huruf yang ada tasdidnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Middin. Kasih itu sudah menjelaskan. Kalau hilangin aja itu. Ya. Itu kalau di Safinah nggak sah soalnya. Makanya harus lengkap, harus dipahami. Ada rukun tasdid dalam suratul Fatihah itu ada 14 ya. Berapa kawan? 14 ya. 14 kali.
Kalau sampai itu 14. 11 itu bisa itu. Itu nggak boleh diulangi, nggak boleh dikurangi. Itu namanya mengurangi tanda daripada surah Al-Mulk. Kitab sabda rukun surah Al-Fatihah dan tanda pasti tidak bisa dihilangkan atau dikurangi. Kalau mengurangi daripada tasbih jangan dari surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah surat yang dikatakan tidak bisa. Di surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai baca surah Al-Fatihah apalagi surah sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau juga itu. Kalau surah sendiri kan dulu ya. Buru-buru habis. Hafalan dari hafalnya surah sendiri aman lah, gak ada makmum ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu pernah jamaah sama Kiai Nasir. Imamnya bukan Kiai Nasir, dia orang lain. Pas di samping itu saya laksanain seperti ini. Barengan waktu itu hampir 3 kali dalam bulan. Kalau pas kajian malam Selasa itu yang imam itu besar itu sudah. Dia nggak menjadi imam karena beliau menghormati suatu wilayah. Ini Kiai kalau bisa jadi imam nggak mau ngaji ngajar ya kan. Kalau jadi imam enggak. Makanya saya bilang di awal kita itu kalau baca surah Fatihah udah sampai kedengeran sampai jarak. Walaupun imamnya pada baca surat kan, ketika imam baca surat kan makmum Fatihah itu sampai ya saya pernah nemuin 3 kali kan. Namun 3 kali jamaah di samping beliau ya, saat baca Fatihahnya sedikit ada dijaharkan keras ya, mungkin bila tambah khusyuk atau mungkin takut ada yang kurang. Kalau orang fikih orang fikih waktunya juga ya, mungkin ya sholat sendiri juga begitu, sedikit dijaharkan biar benar-benar apa ya, jangan sampai takut ada apa, jangan sampai dalam latihan seperti jahat. Iya. Kalau hati kan apa ya? Ini kan cuma ya, ini ya. Beda apa? Angan-angan gitu kan. Ya itu mungkin apa ya? Beliau ini termasuk hatinya juga. Kalau ini ya 3 kali lebih yang saya rasakan itu beliau kalau baca surah Al-Fatihah ini agak sedikit keras. Soalnya sampai itu dengar gitu kan baca beliau gitu. Terus saya nanya Sasare, kenapa dia kalau ngajar gaji pas habis ngajar kalau bisa nggak pulang?
beliau menghormati suatu wilayah beliau mengaji. Jadi nggak mau awal kita luar biasa. Harusnya kan kalau kita kan yang ngajar gaji ya imami gitu ya. Ini nggak mau beliau luar biasa. Ya biarin. Baik, ada lagi pertanyaan? Udah kayak, nanya kayak? Ya, terkait apa gitu kayak? Kalau nafas ada satu lagi namanya ma'afasun. Ma'afasunnya bagian rongga hidung. Rongga hidung. Bu, baik kalau udah kita lanjut ke Al-Quran. Juz 30 sudah selesai. Mau dilanjut di 29 atau dari awal Anas? Wahid, Wahid. Masih, Wahid. Oke. Juz 30 udah selesai nih. Anas sampai Anaba udah selesai. Mau dilanjut ke 29-nya atau mengulang lagi dari Anas? Fatihah aja. Fatihah aja. Al-Fatihah aja gitu. Pak Sono udah berdoa. Dari Fatihah agar bisa kapan misalnya. Iya. Dari Fatihah kan sementara masalah ya. Kalau dari Fatihah kan juga kita lama-lama kan dari 1, 2, 3, 4 itu sama gitu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu ya. Itu maju mundur terus kayak kata-kata udah. Apa itu sih Ustaz? Dari Al-Baqarah aja, jadi setiap kita ngaji kita baca 5 ayat atau 10 ayat kan dia. 5 sampai 10 ayat gantian. 5 baru yang lain kita nyimak kalau kita terus. Kalau Ustaz yang boleh macam-macam lagi ya. Kalau di sini kan ketemu pendeknya. Iya. Pun nggak hafal kalau di suratan itu kita kan udah bayangin di otak udah rekamannya gitu loh. Kalau di situ kan di sini kita harus ngingetin dulu di luar itu kan kita nggak hafal.
tinggal kita lihatnya. Sama baik atau aja. Oh, berarti kan bisa. Ya. Oke, yuk. Jadi yang lain baca, apa yang lain sama satu baca, 5 ayat aja nggak usah banyak. Apa enggak? Jadi kita harus jadi kitanya. Jadi lanjut terus ya. Kalau itu kan mungkin setengah tahun kan udah hafal. Setengah tahun maksudnya. Iya. Ya, mending kata melahirkan itu pandai kan. Pokoknya resikonya bagi jenengan yang ketemu ayat panjang. Rezeki maksudnya sama aja kalau kita. Iya. Yang itu kan juga kita apa rezeki ya dulu yang pada kita yang panjang ya belum Udah. Ada masih nandai. Ini pandai kan, nandai duduk kemana gitu. Ya di sini nggak bisa kan kalau berangkat 7, berangkat 6 gitu nggak bisa. Nggak ketemu. Kalau yang berangkat 4 nggak ketemu mungkin bulan dan bulan apa itu nggak bisa. Jadi balik ini yang lain bagaimana? Iya, Iya, jadi yang kita tadarusan Nanti kakek 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 gitu. Jadi tadi lain tetap jawab Kita 5 aja benar-benar itu. Ya Nanti yang selanjutnya nanti kita bareng-bareng. Gimana? Yang lain? Maksudnya biar kita sendiri di grupnya itu biar kita hafal. Kita grupnya juga kadang kan sambil ngucapin kadang sambil mikir. Karena Iya ini nanti kalau tak dan selesai itu kan kita kan juga kita baru lihat oh begini nih gitu. ya. Bagaimana Mas Romo? Yang lain? Ya siap. Ya wes. Lanjut. Oke. Oh, sedikit. Ini kayak itu orang Restoran kan sebelumnya kalau restoran, kalau yang hidup lagi aja makanan itu bisa sama kita sekaligus. Kalau ini kan cuma sekali gitu. Jadi yang pertama itu satu ayat kan. Apalan itu? Gimana tuh apalan itu? Itu nggak apa itu. Baik kalau itu. Ya wes, ayo kita mulai ya. Kita praktekkan dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Urut tapi ini Dipikirin tapi ada kiri ya. nggak ada dipikirin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Belum itu? Lurus lagi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Alif lamnya ya. Alif lam mim. Ya. Hitung ya terakhir ya. Jadi itu panjangnya 5 sampai 6 halaman. Alif lam mim. Karena guna itu harusnya 2 sampai 3 harokat panjangnya jedanya itu, maka harus diperhatikan. Alif lam mim ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Boleh berhenti di antara makna kok. Ada 2 itu. Ya. Hudal lil muttaqin. Tadi kakek kurangnya bagian formulanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Pokoknya ini tadi tidak ada formulanya. Razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima lupa apa ini? Ausat ya. Zat. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Perhatikan formulanya. Ya, formula ada 5. Apa itu? Apa lagi? Baju di toko. Jal tal. Kok ini harus formula. Pantulannya qabl min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim. Jadi dibiasakan ketika ada hukum-hukum 2 sampai 3 harokat, kasih jeda dulu, jangan buru-buru. Hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Lanjut. Coba diulang. Khatamallah. Ya. Khatamallahu ala qulubihim ba'da sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum
walahum ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول wa minan nasi may yaqulu ومن الناس من يقول آمنا بالله panjang amanna آمنا nanya بالله panjang amanna آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين terus يخادعون الله yukhadi'una Allah يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون terus في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يحلفون. ulangi perhatikan fi qulubi lagi fi qulub في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا walahum ولهم عذاب عليم بما كانوا يحلفون. بما كانوا يحلفون. kaki kuat yad بما كانوا يحلفون. salam ya yad يا yad yad بما كانوا يكذبون. oke perhatikan Pak Salam Pak Pri. Jadi pada ayat ke-10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi kalau ngaji Al-Qur'an perhatikan wakafnya juga ya. Jin itu namanya jais. Jais itu artinya menang. Menang itu artinya boleh. Boleh berarti terserah jenengan. Mau berhenti juga boleh, mau lanjut juga boleh. Namanya jais. Setelah berarti lanjut boleh. Boleh, contoh misalkan jangan muwasol, lanjut misalkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Itu boleh. Tapi kalau berhenti di marodo ya nggak apa-apa, kan boleh. Wasol boleh, wafabol. Kalau nafi itu maju, lebih utama lah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tuh, Jim ya. Yuk lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا يفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Bisa satu nafas nggak? Lamnya ada wakaf lam. Yuk. Kalau enggak berarti fil ardi qalu, baru qalu gitu. وإذا قيل لهم لا
innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yahmahun. Sadaqallahul azim. Ya, perhatikan waktu-waktunya pokoknya. Lanjut. Jadi ini latihan nafas juga ini. Iya. Kalau kemarin kan apa ayatnya banyak pendek nih. Kalau dari sini harus belajar nafas ini. Iya. Harus paham maksudnya. Iya. Yuk, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina istarau Orangnya pendek. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat. Yuk lagi. Ulaika allazina istarau Tuh. dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sotulam itu al-waslu aula. Al-waslu aula artinya lebih utama wasol atau lanjut. Kalau nggak kuat berarti di antara itu tuh. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu cara bacanya. Lanjut, Mas Aldo. Hasanatukum kamasalil ladzi istaqadana. Tahu qadana. Jangan pendek. Tahu qadana. Terus hanya pendek. Allah summun bukmun umyun. Baru ikhfa. Kalau tanwin ketemu ain idham maka jelas summun
umyun fahum la yarji'un. Apa? Nah, dibiasakan infaknya umyun fa ya. Fa ini fa usat jadi sama fa fa nya kan dekat bibir ya, fa nya di bibir ya, fa summum dan tasjid summum tapi ketemu baiklah bukmun ya tapi ketemu ain idhar dan mati ketemu ya idhar safawi jelas fahum la yarji'un ya ya nah terus ulangi coba au kasaybim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq banyak panjang dhulumatun terus asabi'ahu lu-nya yaj'aluna lu-nya panjang sowa azarad lanjut kayak panjang ya gadul yaqtafu wa idza azlama alaihim qamu alaihim terus la zahaba bisab lah yang panjang itu pada semua terus innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi panjang pendeknya terutama mat asli Pak sudah perhatikan ciri-cirinya kemarin dulu ya ciri-cirinya pokoknya kalau ada alif berarti fathah yang mati kasroh kalau mati do itu udah panjang itu maknanya cuma 2 harokat jadi kalau baca ya kayaknya kan ada alif tuh kita panjangin ya kadul barku ya
tofu absor, soalnya panjang karena ada absorahum kullama belajar ya. Itu kalau ada layar gitu berarti panjangnya panjang lebih dari 2 itu. Ya. Ini kan termasuk majais. Ulama ini majais. Majais menurut Imam Ibnu Katsir boleh 2, boleh 4. Nah, Allah ini mad wajib harus 5 sampai 6. Bedanya gitu. Itu mimam manggonya berarti kalau 2 semua, kalau 4 semua ya Mas. Yang Harus mana? sama mimam yang ada layarnya. Ulama Allah itu harus itunya panjangnya kalau 4 dua-duanya. Mimnya di 4, dua-nya juga 4 gitu. Oh, nggak bisa. Karena yang ma itu jais munfasil, kalau dotnya wajib ya bisa dirubah itu. Jadi gini, kalau misalkan ulama 2 harokat nih contoh nih, Allah harus tetap wajib, nggak bisa dikurangi 5 sampai 6 harokat bawain. Iya ada layarnya, cuma ada alif itunya. nah, cuma bedanya kalau maknya itu bacanya mad jais munfasil, kalau doknya mad wajib mustasil. Cuma ada 2 tuh, ada 13. Ya. Jadi kalau jenengan mau baca ulama 2 harokat bebas, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi kalau aldo itu harus wajib 5 sampai 6. Kullama aldo alahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa, wajib lagi, walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, panjang panjangnya ya. Enak lah, biasa. Kalau daftar kan setahun tidak hafal, sama. Ya ngaji dulu. Makanya kita setahun juga sama, tenang aja kayak bersama. Udah ya udah. Setahun kan sama. Ini pertama-tama. Tapi sekarang sering naik mimbar. Lama-lama jadi imam dia. Setahun lagi lah. Ini rasanya naik mimbar ini harus sekali minggu ya kan. Setahun Lagi lagi. jadwal khotib juga. Pak, khotib itu nggak perlu hafalan. Pak. Beli buku aja mulai kecil. Sunahnya tuh baca. Cuma di Jakarta doang yang hafalan. Kamu masih tahu. Sunahnya masih baca. Sunahnya baca. Makanya minimal kalau khotib itu ada yang dibaca sedikit itu sebagai syarat. Gitu. Jadi nggak full hafalan. Mau mukadimahnya dibaca. Intinya kamu ngambil syaratnya itu atau ini kayak kalau orang sudah ngambil syaratnya aja. Ngambil sunahnya lah, ngambil sunah. Iya. Kamu malah baca lah. Kalau di Mampang masih ada buku-bukunya itu. Iya. Karena kenapa? Dikhawatirkan kalau pas tanpa teks itu dikhawatirkan nih penyampaiannya ngawur atau bukan ngawur ya, lantur atau ngawur, lantur kemana-mana gitu. Beda dengan ada bukunya udah teratur gitu kan. Baru kayak gitu. Begini pas ulama. Bisa. Begini harus begini pas ulama. Begini. Begini lagi. Secara kelompok. Dari dulu sama yang lain di harus benar gitu. Sementara nanti mukadimahnya dipasang-pasangin dulu. Jadi makanya belajar dulu. Yang lain. Ya, karena kalau Allah Taala di kitabil karim kan ayatnya dibaca cari dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa kan harus lancar dulu ya. Gitu. Ya, alon-alon Setahun ya. Harus.
Ini jatah siapa? Seluruh panjang-panjang. Pendek. Yo. Panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i wa ma'a. Ulangi, minas sama. Minas sama. Minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan Terus wala panjang. taj'alu lillahi andadahu wa antum ta'lamun. Terus Wa in kuntum fi wa in kuntum wa in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi lanjut. min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Terus Wa il lam ta'alu wa lam ta'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah wal hijaratu uiddatil kafirin. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus Kullama ruziqu min min samaratir rizqan qalu hadzalladzi ruziqna min qablu wa min qablu wa utu min qablu wa utu bihi mutasyabiha terus wa lahum fiha
nafas ya. Ini masih nggak apa-apa, masih ada proses lah. Itu setoran benar semua loh. Ya, ya dengan kita Makanya ini di sini terus mundur saja. aja di sini sekalian kita ngaji ini biar kita nafasnya itu sama sama udah biar kita hafalin. Jadi kalau mengikuti hadisnya Rasulullah, orang yang mahir membaca Al-Quran, panjang pendeknya diikuti, hukum-hukumnya diperhatikan, itu kan pahalanya nanti di sana bersama malaikat yang baik. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, atau terbata-bata itu ya belum bermahir lah gitu ya, itu dikasih kepala 2 itu. Jadi kalau kita membaca masing-masing di rumah, terus bentuknya saya gini, lawang baca terbata-bata aja dikasih pahala, ya kan? Lagi yang membaca Apalagi, ya kan? Apalagi yang mahir dan lebih kan? Artinya, walaupun kita membaca di rumah, ya udah muslim kita udah bisa Allah terima, gitu kan? yang penting kita lagi latihan salah juga nggak apa-apa. Kalau orang latihan itu kan masih dimaafin lah. Untuk kita ini ingin berusaha untuk jadi orang yang baik, untuk menghidupkan daripada Al-Quran. Karena zaman sekarang itu Al-Quran udah jadi hiasan doang ya kan. Kalau kata kejelannya semalam, Al-Quran tinggal tulisan, Al-Quran cuma buat hiasan, Al-Quran cuma buat apa itu pelajaran. Nah, jadi Al-Quran sekarang itu ya tinggal begitu doang. Maka beruntunglah bagi jamaah yang mau menunjukkan walaupun ya kan, walaupun bacanya belum lancar, itu yang penting. Artinya tetaplah istiqomahkan saja, insya Allah lama-lama sudah paham. Hidayah itu kan turun ketika kita mau berusaha untuk bisa lebih baik. Ya. Namanya ayat Al-Quran itu kan sebagai petunjuk ya kan? Hidayah, petunjuk, ya kan? Kita bisa tahu, oh ini salah, ini tidak, ini kan dari Al-Quran. Ya, kalau kita nggak mau baca ya wis, kalau kaitan dengan kehidupan aja udah. Jadi keyakinan saya begitu aja kayak terus aja begitu aja kayak. Jadi kalau yang menghidupkan Tuhan kita siapa lagi yang itu? Jangan sampai kita kalah dengan yang non muslim aja sekarang udah mau mempelajari Al-Quran. Kita yang muslim kok nggak mau kan lebih besar kan gitu ya. Ini sekarang non muslim udah mulai mempelajari Al-Quran. Bahkan mereka itu ada yang hafal ya. Kalau kita nanti lepas dengan Al-Quran bahaya lagi gitu. Kalau yang mu'alaf alhamdulillah artinya dapat hidayah dari Al-Quran gitu kan. Tapi kalau yang hanya tujuannya untuk visi-visinya untuk menjerumuskan orang non-muslim, orang muslim kan bahaya lagi. Makanya kita waspadanya udah baca untuk mengenal kita lah. Hari terus Pak Surono ya, pokoknya bisa kita. Lama kan sudah latihan nafasnya juga Asal sedikit. Tadi belakang gua. Tapi apa suara ini? Dia tukang bagi masih ribut. kita meliput kok mosok baca. Kalau tukang sih tukang bagi kok iya. Lu baca aja. Yo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an
sholat ayu sholat wa yuf ayu sholat wa yuf ayu sholat wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun kaifatak kaifatak kuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un terus huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami wa ma fil ardi jami'an summa stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in alim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun sadaqallahul adzim. perhatikan wa id qala rabbuka lil malaa nanti bacanya lagi ya kalau benar ya lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah jadi dirubah menjadi ha tanya dirubah menjadi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di sini kalau wasol tetap wajib, ya kan? Panjangnya mengharukan. Tapi kalau mau berhenti waqaf cukup 2 harokat. Cukup 2 harokat. Karena di situ ada tanda waqaf jim, bebas. Kalau mau wasol berarti kembali ke asal hukumnya mad wajib. Tapi kalau mau waqaf berhenti berarti panjangnya cukup 2 harokat. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, jadi itu caranya untuk membaca hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran. Jadi dengan belajar ini sekaligus kita belajar tentang waqaf, karena itu sudah aturan yang harus dilaksanakan bagi qori atau membaca Al-Quran.
ada yang namanya waqaf lanjut, di antaranya ada short lam, ada yang namanya waqaf lam nafi, ada nanti za mujawaz, ada lagi nanti waqaf apalagi itu mu'anaqah itu pilih salah satu titik tiga itu, ada lagi yang namanya waqaf jim diajak tadinya ya. Jadi waqaf itu memang perlu kita pahami, jangan sampai kita berhenti di asal berhenti gitu. Karena udah dikasih tanda-tanda tujuannya untuk apa? Kita yang baca Al-Quran itu minimal tahu maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Makanya nanti kalau sudah lancar, kalau ada Al-Quran terjemahannya itu sempatkan sedikit aja baca artinya gitu, untuk memahami. Saya kalau baca yang 20 ayat itu, kalau ada ayat yang sangat penting itu kan tak baca artinya. Tapi kalau mungkin ayatnya agak masih awam gitu, kalau yang apa yang saya tahu itu kalau ada ayat yang benar-benar perlu dipahami tak paham. Tapi kalau yang membaca biasa-biasa, contoh misalkan ada ayat yang mungkin pernah saya dengar, oh di sini ternyata itu, lalu saya baca aku ayat 15 itu karangan-karangan ulama, ya kan, artinya itu gimana itu juga harus tahu juga ya. Jadi yang memang harus sekali-sekali kita sekalian membaca sambil memahami ayat apa arti daripada ayat yang kita baca. Ya walaupun nggak paham kan semenit baca aja gitu. Nanti pasti dengan ngaji di mana gitu biasanya ketemu tuh. Kita juga begitu. Oh ternyata ayat ini yang disampaikan beliau ini. Di sini kan ketemu baru kita telah lagi baca lagi. Gak apa-apa, sempatkan aja, jangan cuma 20 dibaca, tapi minimal kita baca artinya walaupun beberapa yang kita baca gitu ya, sambil memahami maknanya lah. Sip, alhamdulillah. Besok berarti juz apa tetap masalah Al-Baqarah ayat 31 ya. Ini kan masih kita ini ya. Adain aja dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang kita berterima kasih kepada Allah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.